Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara. Saya berharap Bapak Ibu dan Saudara terkasih semua dalam keadaan baik. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari sebelumnya kita bersatu hati, kita menghadap Tuhan, kita mohon pertolongan Tuhan, supaya kita mengerti dan memahami kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus, Sang Penyelamat hidup kami. Kami bersyukur bersama dengan keluarga kami saat ini Tuhan. Kami rindu benar-benar Tuhan berbicara bagi setiap kami dan bertemu dengan Tuhan dalam kebenaran ketika kami mendengarkan firman Tuhan ini. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan, biarlah firman Tuhan saja yang tersampaikan, urapi dan berikan wibawa daripada Tuhan. Terima kasih ya Allah, biar Engkau dimuliakan dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang hidup. Kami sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini akan kita bahas bersama-sama dengan satu tema, rencana Tuhan digenapi. Rencana Tuhan digenapi. Kejadian 42 ayat 6 demikian firman Tuhan. Sementara itu Yusuf telah menjadi mangku bumi di negeri itu. Dialah yang menjual gandum kepada seluruh rakyat negeri itu. Jadi ketika saudara-saudara Yusuf datang, kepadanya lah mereka menghadap dan sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, membuat rencana memang lebih mudah daripada menepatinya. Rencana bisa dibuat oleh siapa saja, tetapi tidak semua orang dapat menepati setiap rencana yang sudah dilakukan, atau tidak semua orang dapat menyelesaikan rencana yang sudah disusun. Mengapa hal itu? Karena selama yang berencana itu manusia, besar sekali kemungkinannya untuk tidak ditepati. Karena manusia itu terbatas. Manusia dibatasi oleh ruang dan waktu. Tetapi jika Tuhan yang berencana, maka tidak sedikit pun ada peluang untuk teringkari. Karena apa? Karena Tuhan tidak terbatas. Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Ketika Tuhan memilih Yusuf, dipanggil Tuhan, dan Tuhan ingin merencanakan sesuatu dalam kehidupan Yusuf untuk menjadi pemelihara bagi Israel, saudara-saudaranya tidak menyetujuinya. Saudara-saudaranya malah balik membencinya. 2 kali Yusuf menceritakan tentang mimpinya kepada saudara-saudaranya, juga dengan orang tuanya. Tetapi apa yang terjadi? Yusuf dibenci dan mimpi Yusuf tidak dipercaya oleh saudara-saudaranya. Mimpi Yusuf adalah rencana Allah yang akan digenapi kelak di dalam kehidupan Yusuf. Setelah hal itu diceritakan kepada ayah dan saudara-saudaranya bahwa ia bermimpi, saudara-saudaranya, ayahnya sendiri menyembah, dia sujud sampai ke tanah. Ayahnya marah kepadanya. Mimpi apa mimpimu itu Yusuf? Ayahnya berkata demikian. Masakan kami harus sujud ke tanah, harus sujud menyembah engkau. Hal ini menunjukkan bahwa ayahnya tidak percaya terhadap mimpi Yusuf. Tapi saudara, Yusuf bermimpi 2 kali. Yusuf mampu mengartikan mimpi 2 pelayan istana, yaitu juru minum dan juru roti. Yusuf dilupakan oleh 2 juru minum dan juru roti itu 2 tahun lamanya. Yusuf berhasil menjelaskan 2 mimpi Firaun, tetapi Tuhan menggenapi 2 mimpi Yusuf dengan 5 kali saudaranya sujud di hadapannya. Kehidupan dan panggilan Yusuf dimulai dengan mimpi, saudara. Digenapi pula dengan mimpi dan dibesarkan oleh karena mampu mengartikan mimpi Firaun. Itulah jalan dan panggilan hidup Yusuf. Itulah rencana Allah dalam kehidupan Yusuf. Bapak Ibu yang terkasih, saya tidak mengajak kita fokus terhadap mimpi malam hari ini. Tetapi saya mau mengajak kita mengerti dan memahami apa rencana Allah dalam kehidupan kita. Rencana Tuhan,
rencana Allah bukanlah rencana manusia. Rencana Tuhan bukanlah rencana kita. Rencana manusia seringkali tidak terjadi atau seringkali gagal dan selalu berubah-ubah. Rencana Tuhan itu ya dan amin Bapak Ibu Saudara. Karena Allah bukan manusia yang terbatas yang suka berubah-ubah. Tuhan itu tidak pernah melupakan rencananya dalam kehidupan manusia. Ketika Allah berjanji, ketika Allah berencana, maka Ia akan menepatinya. Jika Tuhan merencanakan sesuatu dalam kehidupan keluarga kita, mungkin rencana Allah itu kesuksesan, mungkin pelayanan yang akan dikerjakan dalam kehidupan kita, mungkin profesi yang ideal untuk keluarga kita, maka ada cara Tuhan yang terbaik untuk membentuk keluarga kita. Supaya kelak ketika rencananya digenapi, kita berkenan di hadapannya. Dan Bapak Ibu Saudara, jangan terus kita bertanya-tanya kapan Tuhan sampai kita melupakan Tuhan atau kita tidak setia terhadap Tuhan. Karena Tuhan paling tahu kapan rencananya digenapi dalam kehidupan kita. Waktu Tuhan tentu bukan waktu kita. Tuhan tahu waktu yang tepat, Tuhan paling tahu kapan Dia menggenapi rencananya atas kita. Kalau Tuhan mengizinkan 13 tahun, Dia memproses Yusuf di Mesir sampai Tuhan menggenapi janjinya. Mungkin waktu kita 1, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun, 20 tahun untuk Tuhan menggenapi janjinya terhadap kita. Yang pasti adalah, maukah kita setia dalam penantian atau dalam proses Tuhan ketika Tuhan ingin menggenapi janjinya dalam kehidupan kita? Maukah kita tetap dalam naungannya Tuhan walaupun dalam prosesnya ada rintangan demi rintangan, tantangan demi tantangan, dari step pertama, step kedua, dan terus Tuhan mengizinkan itu terjadi? Maukah kita tetap setia dan tetap ada dalam Tuhan? Kita tahu Bapak Ibu Saudara, dan kita tahu kisahnya tentang Yusuf, bagaimana kesetiaannya itu begitu nyata dalam masa penantiannya sampai penggenapan janji Tuhan itu, sampai rencana Tuhan digenapi dalam kehidupannya. Tadi saya mengatakan bahwa dia dibenci oleh saudara-saudaranya. Bukan hanya dibenci, dia hampir dibunuh, dia dibuang, dia dijual, bahkan dia menjadi budak, dia dipenjara, dia dikhianati. Tetapi Tuhan tidak melupakan janjinya. Biarlah kita menjadi keluarga yang siap diproses dan setia kepada Tuhan sampai rencana Allah digenapi dalam kehidupan kita. Jangan pernah sekalipun kita merencanakan segala sesuatu dalam kehidupan keluarga kita dengan otak kita sendiri, dengan perasaan kita sendiri, karena rencana kita bisa gagal. Kemungkinan besar rencana kita bisa gagal. Tetapi rencana Allah tidak pernah gagal Bapak Ibu Saudara. Waktunya tidak pernah terlambat. Tetaplah berdoa dan lakukan firman Tuhan, tunggu waktunya dan setia kepada Tuhan. Roma 8 ayat 28 berkata demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bapak Ibu Saudara, 20 Agustus lalu saya harus menjalani operasi kecil karena dikorek. Rencana kami ingin cepat mendapatkan momongan, mendapatkan seorang anak untuk kami didik. Tetapi rencana Tuhan bagi kami adalah Tuhan mengizinkan kami hanya memiliki janin yang harusnya usianya 12 minggu, tetapi hanya 9 minggu 5 hari. Kami tahu Tuhan ingin memproses kami, dan kami tahu melalui hal ini Tuhan ingin menjadikan kami pasangan yang kuat, pasangan yang
tetap mau diproses oleh Tuhan dan tetap menantikan bahwa tetap percaya bahwa tidak ada rencana Tuhan yang gagal dalam kehidupan kami. Dan kami dikuatkan. Saat ini kami tetap percaya bahwa Allah akan memberikan pada waktunya. Dan Tuhan tidak pernah melupakan kami. Dalam proses-proses yang kemarin, Tuhan selalu menolong dan membimbing kami. Sampai saat ini kami percaya bahwa Allah tidak pernah melupakan kami. Jika saat ini kita sudah paham apa rencana Tuhan dalam kehidupan kita, dan kita sedang menunggu waktu Tuhan menggenapinya, tetaplah percaya bahwa waktunya akan tiba, dan tetaplah setia kepada Tuhan. Tetaplah pegang firman Tuhan dalam kehidupan kita, dan tetap saling berpegangan tangan, saling melangkah bersama dengan keluarga, seluruh anggota keluarga kita. Tetap mengabdikan dan setia kepada Tuhan, karena Dia sang pemilik kehidupan kita, dan Dia akan menggenapi rencananya dalam kehidupan kita. Jangan pernah berpikir Tuhan melupakan rencananya dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita bersatu hati dalam doa. Bapak, terima kasih kalau Engkau mengizinkan keluarga kami ada saat ini, dan Tuhan, kami percaya rencana-Mu adalah rencana yang paling indah dalam kehidupan keluarga kami. Tuhan, tolong supaya kami paham betul apa yang Tuhan mau dan apa yang harus kami kerjakan dalam kehidupan kami, dan apa rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk mau terus diproses oleh Tuhan, ajar kami mau terus dekat dengan Tuhan, supaya kami tetap setia menanti penggenapan rencana-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati setiap keluarga demi keluarga. Tolong Bapa setiap kepala keluarga supaya berperan sebagai kepala keluarga yang selalu mengarahkan keluarganya menjadi keluarga yang takut akan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terpuji termulialah Engkau Tuhan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan Bapak Ibu Saudara diskusikan firman Tuhan yang sudah Bapak Ibu Saudara dengarkan, dan rencana apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam kehidupan keluarga Bapak Ibu Saudara. Silakan diskusikan, dan mungkin saat ini Bapak Ibu Saudara dalam penantian rencananya. Tetaplah percaya bahwa Tuhan selalu menyertai Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa dalam Mesbah Keluarga berikutnya. Shalom.